Salam anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Ul di sini. Nanti kalian akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, kita akan belajar bilangan bulat. Tapi sebelumnya Ustadz ingatkan bahwa dalam pembelajaran kali ini kalian harus bisa mengambil hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustadz mulai ke penjelasan materi mengenai bilangan bulat, coba sekarang di sini ada yang pernah melihat termometer. Nah, di dalam termometer ada tulisan angka di bawah 0 dan ada tulisan di atas angka 0. Kalau di atas angka 0 berarti depannya tidak ada tandanya sama sekali. Sedangkan di bagian bawah, di bawah 0 itu ada tanda, yaitu tanda negatif. Nah, oke, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan bulat ialah kumpulan dari beberapa bilangan, yaitu bilangan asli, bilangan lawannya, dan bilangan 0. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan 0, kemudian bilangan positif, dan bilangan negatif. Jadi di bagian sebelah kanan kalian ini merupakan bilangan positif yang kita sebut dengan bilangan asli. Di bagian sebelah kiri kalian ini adalah bilangan lawan dari bilangan aslinya. Contoh di sini ada 1 dengan negatif 1. Ya, kalau bentuknya seperti ini berarti bilangan yang sebelah kanan itu bernilai positif, bilangan yang sebelah kiri itu bernilai negatif. Tapi bagaimana seperti ceritanya Ustadz tadi, kalau itu termometer? Nah, kalau termometer itu dibalik, bagian atas 0 itu bernilai positif, bagian bawah 0 itu bernilai negatif. Begitu ya. Jadi bilangan bulat itu adalah kumpulan dari beberapa bilangan, kumpulan dari bilangan asli dan kumpulan dari bilangan lawannya. Ya, bilangan bulat itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai bilangan bulat positif, ada yang disebut sebagai bilangan bulat negatif. Contoh pada angka yang Ustadz tulis di sini ada angka 9 dan ada angka negatif 10. Bilangan bulat positif itu biasanya di depannya tidak ada tandanya positif, melainkan yang ada tandanya adalah bilangan bulat negatif, yaitu diberi tanda garis hubung, yaitu min. Ya, jadi kalian tidak boleh menyebutnya atau membilang bilangan ini min 10. Yang benar adalah negatif 10. Ya, kalau ini adalah positif 9. Oke, itu bilangan bulat. Jadi pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas beberapa bilangan. Ada bilangan asli yang bernilai positif dan ada bilangan lawannya, yaitu bilangan bulat negatif. Oke, sekarang Ustadz mau mencoba bagaimana cara kalian membaca. Ikuti Ustadz ya. Ustadz punya kartu di sini, ada banyak kartu ya. Ustadz ambil 1. Angka berapa ini? Ini adalah angka 1 atau positif 1. Ustadz ambil kartu lainnya. Angka berapa ini? Negatif 4. Bilangan bulat negatif 4. Oke, jadi cara membacanya, kalau itu bilangan bulatnya positif, sebut dengan angka yang biasa kita sebut, yaitu 1 tanpa positif 1. Kalau misalnya itu negatif, berarti negatif 4. Jangan bilang ini minus 4, tapi negatif 4. Oke, bilangan bulat negatif kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada sebuah cerita di daerah gurun
suhunya berada di bawah 0. Daerah gurun tersebut sangat dingin sehingga suhunya mencapai 8 di bawah 0. Bagaimanakah cara menulisnya? Kalau angka 8 di bawah 0 berarti itu ditulis negatif 8 ya. Karena dia ada di bawah 0 berarti dia ditulis negatif 8. Negatif 8. Kalau misalnya suhu yang berada di dataran rendah atau suhu yang ada di Surabaya ternyata mencapai 16 derajat Celcius, berarti suhunya itu ada di atas 0, yaitu 16. Berarti menulisnya adalah 16 ya, karena di atas 0. Oke. Selain itu, angka bilangan bulat negatif itu juga menunjukkan tentang letak kedalaman sebuah laut. Contoh, kedalaman Samudra Hindia berada 180 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita menulisnya adalah minus 180, negatif 180. Maksud saya negatif 180, bukan minus ya. Yang benar adalah negatif 180 karena di bawah permukaan laut. Jadi daratan atau yang ada di atas laut itu sebagai simbol angka 0. Di bawahnya berarti bertanda negatif cara menulisannya. Kalau di atas itu berarti bertanda positif. Oke, sudah mengerti? Nah, sekarang yang perlu kalian ingat, kalau itu melihat bilangan bulat, yang berada di sebelah kanan tadi adalah positif, yang berada di sebelah kiri adalah negatif, maka yang berada di sebelah kanan angka 0 itu adalah nilai yang lebih besar. Yang berada di sebelah kiri angka 0 itu nilai yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya membandingkan 1 dengan negatif 1, maka yang lebih besar adalah angka 1, bukan negatif 1. Contoh lagi, kalau misalnya itu 3 dengan negatif 7, bukan negatif 7 yang besar, tapi yang besar adalah 3. Karena yang berada di sebelah kanan itu bernilai lebih besar daripada yang berada di sebelah kiri. Nah, itu yang harus kalian pahami. Sekarang coba kalian bandingkan. Tulis di buku catatan kalian angka yang Ustadz pilih dari kartu yang Ustadz punya. Oke. Ustadz memilih dua angka di sini. Mana yang lebih besar? Sudah. Berikutnya, manakah yang lebih besar? Oke, kita acak lagi. Manakah yang lebih besar? Sudah 3 soal. Lagi keempat, manakah yang lebih besar? Oke, sekarang kita acak lagi. Manakah yang lebih kecil? Oke, berikutnya, manakah yang lebih kecil? Berikutnya, manakah yang lebih kecil? Terakhir,
manakah yang lebih kecil? Oke, kalian tulis apa yang sudah Ustadz tunjukkan dan jawab. Beri tanda lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan perintah yang Ustadz berikan. Nah, sekarang kalau kalian tadi sudah menulis soal-soal yang sudah Ustadz utarakan, nah sekarang coba lihat di sini untuk mengurutkan bilangan bulat negatif, ya. Urutannya kalau misalnya kalian melihat dari yang paling kecil berarti berasal dari yang ada di sebelah kiri menuju ke kanan. Tapi kalau mengurutkan dari yang paling besar berarti dari sebelah kanan menuju ke kiri. Diingat ya, mengurutkan bilangan dari yang paling kecil berarti dari sebelah kiri menuju ke kanan. Kalau mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar berarti dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, nah sekarang Ustadz punya kartu lagi. Kita urutkan bersama. Ustadz beri contoh. Ada 3 kartu, ya. Kartu ini adalah angka 1, negatif 4, dan 8. Urutkan mulai dari yang paling kecil. Kalau ini kita urutkan dari yang paling kecil, berarti harus angka yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Angka di sebelah kiri adalah bilangan negatif, berarti letakkan negatif. Setelah negatif kemudian ada angka 0. Nah, di sini tidak ada angka 0. Berarti di sebelah kanannya angka 0, yaitu 1. Setelah itu ada angka 8. Nah, berarti urutannya dari yang paling kecil yaitu negatif 4, 1, dan juga 8. Oke, Ustadz ambil 3 kartu lagi. Secara acak, urutkan dari yang paling besar. Kalau yang paling besar berarti dari sebelah kanan, deretan kanan, yaitu bilangan bulatnya positif. Kita cari positif yang nilainya besar, yaitu 12. Setelah 12 yang mana dulu? Negatif 8 apa 5? Yang benar adalah 5. Setelah 5 angka negatif 8. Berarti ini urutan dari yang paling besar. 5 kemudian negatif. Ini adalah urutannya, ya. Oke, Ustadz beri soal lagi sekarang untuk mengurutkan bilangan bulat, ya. Cukup 3 soal. Tadi ada 8 soal yang membandingkan. Nah, sekarang ada 3 soal. Ustadz ambil 3 kartu. Oke. Kalian lihat di sini ada 12, negatif 8, dan juga negatif 21. Urutkan dari yang paling kecil, ya. Ustadz ulang, urutkan dari yang paling kecil. 12, negatif 8, negatif 21. Urutkan dari yang paling kecil. Oke. Sudah ditulis di buku kalian? Oke. Berikutnya Ustadz ambil lagi 3 kartu yang berbeda. 3 kartu yang berbeda. Kartunya adalah 5, negatif 4, dan 8. Urutkan dari yang paling kecil. Urutkan dari yang paling kecil, dari 5, negatif 4, dan 8. Sudah? Oke. Satu lagi. Kalau tadi ada 3 kartu, sekarang ada 5 kartu. Saya acak. Kalian tulis, ya.
ada 8, kemudian ada negatif 8, kemudian ada 12 ya, kemudian ada 5 dan negatif 4. Urutkan kartu berikut dari yang paling kecil. Urutkan kartu berikut dari yang paling kecil. Sudah? Sudah? Urutkan bilangan berikut dari yang paling kecil. Sudah? Oke. Berarti Ustadz tadi sudah memberikan latihan kepada kalian ada kurang lebih 11 soal. Nah, untuk latihan lanjutan kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 7, yaitu yang nomor 4 ya, pada latihan 2 halaman 7 nomor 4. Oke, itu tentang membandingkan pecahan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu nomor 7, mengurutkan bilangan bulat. Oke, sudah. Jadi kerjakan latihannya di buku tugas kalian ya. Kerjakan latihannya di buku tugas kalian. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Bila tidak ada yang ditanyakan, silahkan kerjakan apa yang sudah kalian catat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ingat, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan bulat itu diciptakan oleh penemunya tidak serta-merta, tapi bilangan bulat tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk pengukuran suhu, untuk pengukuran kedalaman laut. Sampai jumpa, sampai bertemu dengan pembelajaran dengan Ustadz Ulul di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.